Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton film Einstein dan Eddington, teman-teman tahu bahwa pandangan paham Newton tentang alam telah memberikan suatu kerangka nalar dasar yang membantu kita memahami sejumlah besar gejala alam. Pandangan tentang alam ini sebenarnya berasal dari Galileo, di mana Galileo tersebut mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Juga dikemukakan bahwa setiap percobaan yang dilakukan dalam kerangka acuan atau pengamatan barulah bermakna fisika apabila dapat dikaitkan dengan percobaan serupa yang dilakukan dalam kerangka acuan mutlak, yaitu sistem koordinat Kartesius semesta yang padanya tercantumkan jam-jam mutlak. Nah, hal tersebut dituangkan dalam transformasi Galilean, di mana teman-teman sudah belajar bahwa x-aksen sama dengan x min vt, kemudian y-aksen sama dengan y, z-aksen sama dengan z, dan t-aksen sama dengan t. Gitu. Jadi karena dia bergerak di sumbu x, makanya di sini yang ada faktor kecepatan hanya di sumbu x-nya saja, sedangkan untuk sumbu y, z, dan t itu sama antara pengamat bergerak dan pengamat diam gitu. Nah, ini untuk transformasi koordinat Galilean. Kemudian ada lagi transformasi kecepatan Galilean. Ini transformasi koordinat. Terus transformasi kecepatan adalah U aksen X sama dengan UX min V. Ini saya highlight aja ya, kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian U aksen Y sama dengan UY, kemudian U aksen Z sama dengan UZ. Nah, ini yang penting. Ini adalah transformasi kecepatan. Transformasi kecepatan Galilean. Kemudian untuk percepatan, nah, kalau percepatan dia sama antara pengamat yang bergerak dan pengamat yang diam. Mau di sumbu X, mau di sumbu Y, ataupun di sumbu Z. Gitu. Ini transformasi percepatan. Untuk memahami lebih lanjut tentang transformasi Galilean, teman-teman bisa melihat contoh 1.1, 1.2 di halaman 4 buku Saum. Itu juga pasti teman-teman sudah ngerjain kan. Nah, contoh lainnya misalnya gini, ada 2 buah mobil melaju dengan laju tetap di sepanjang sebuah jalan lurus dalam arah yang sama. Jadi ada mobil A, terus ada mobil B. Dia bergerak dalam arah yang sama. Mobil A bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Terus mobil B 40 km per jam. Masing-masing laju ini diukur relatif terhadap seorang pengamat di tanah yang diam gitu. Berapakah laju mobil A terhadap laju mobil B? Nah, kita pakai rumus yang tadi. Transformasi kecepatan Galilean, U aksen X sama dengan UX min V. Berapakah laju mobil A terhadap laju mobil B?
karena dia searah nih, berarti 60 min 40 sama dengan 20 km per jam. Beda halnya kalau misalnya berlawanan arah. Misalnya seperti ini. Ada kereta A, ya, dia arahnya ke kanan. Ini kereta A dengan kecepatan 0,8 kecepatan cahaya. Terus ada lagi kereta B, karena berlawan arah dia ke arah sini ya, dengan kecepatan 0,7 C. Gitu. Berapakah laju kereta A terhadap kereta B, gitu kan? Nah, kita pakai U aksen X sama dengan UX min V. Nah, hasil yang kita dapatkan laju kereta A terhadap kereta B tadi adalah 1,5 C atau 1,5 dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya kita dapatkan laju kereta A terhadap kereta B adalah 4,5 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya kan? Artinya lebih besar dari kecepatan cahaya. Sedangkan kita tahu kalau tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Tuh. Terus kok bisa laju si kereta A terhadap kereta B dapat segini? Artinya ada kegagalan dari transformasi Galilean itu sendiri. Yang kita sebut tadi kegagalan relativitas klasik gitu. Nah, ini secara matematis aja gitu. Teman-teman sudah melihat, sudah menonton film Einstein dan Eddington. Nah, di situ kan dijelasin juga ya kenapa teori-teori Newton itu dibantahkan oleh Einstein gitu. Nah, ini secara matematis aja. Jadi ada kegagalan relativitas klasik. Nah, makanya kita belajar fisika modern. Einstein dapat menemukan bahwa tidak ada alasan yang kuat secara operasional untuk membenarkan transformasi Galilean T aksen sama dengan T, yaitu sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa dua orang pengamat dapat mengukur waktu yang sama untuk sebuah kejadian. Gitu. Jadi Einstein menolak ini. Kata Einstein, antara pengamat yang diam sama pengamat yang bergerak itu mengukur waktu yang berbeda gitu. Konsekuensinya, transformasi T aksen sama dengan T ditolak, maka transformasi Galilean sisanya ya ditolak juga oleh Einstein. Seperti O aksen X sama dengan UX min V, terus X aksen sama dengan X min VT, ini semua ditolak. Nah, isi dari postulat Einstein itu sendiri, yang pertama, hukum-hukum fisika itu sama atau invarian untuk semua pengamat inersia yang tidak mengalami percepatan. Terus yang kedua, di dalam ruang hampa, kecepatan cahaya yang diukur oleh semua pengamat inersia adalah C sama dengan 3 kali 10 8 meter per sekon yang tidak bergantung pada sumbernya. Nah, telah kita lihat bahwa transformasi Galilean tentang koordinat, waktu, dan kecepatan itu tidak taat asas dengan kedua postulat yang dicetuskan oleh Einstein. Meskipun transformasi Galilean itu sepertinya tuh terlihat
masuk ke logika kita gitu, tapi ya gak memberikan hasil yang sesuai dengan berbagai percobaan pada kecepatan yang tinggi, yaitu pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya transformasi Galilean gak bisa lagi dipakai gitu. Oleh karena itu, kita memerlukan seperangkat persamaan transformasi baru yang dapat menyelesaikan berbagai efek relativistik seperti penyusutan panjang, dilatasi waktu, efek Doppler relativistik. Jadi berbagai permasalahan dalam fisika modern harus diselesaikan dengan transformasi baru. Nggak bisa lagi kita pakai transformasi Galilean karena dia nggak taat asas dari postulat Einstein. Nah, jadi kita perlu yang namanya transformasi koordinat Lorentz gitu. Ini bisa teman-teman lihat di halaman 14. Nah, di mana X aksen sama dengan X min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian untuk Y aksen sama dengan Y karena dia bergeraknya di sumbu X ya. Kemudian Z aksen sama dengan Z. Nah, kalau transformasi Galilean kan bilangnya tadi T aksen sama dengan T. Nah, itu kan ditolak tuh sama Einstein. Nah, jadi pada transformasi koordinat Lorentz, T aksennya adalah T min V per C kuadrat X per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini. Jadi inilah transformasi koordinat Lorentz.